Suatu hari, di akhir tahun 2022, aku mengetahui bahwa pemimpin gereja Lin Hui mengkhianati Tuhan setelah dia ditangkap, menjadi seorang Yudas. Selama interogasi, polisi mengancam Lin Hui untuk mengungkapkan informasi tentang keuangan gereja dan saudara-saudari. Mereka berkata, jika dia tidak mengaku, dia akan masuk penjara. Dan mereka menggunakan masa depan putrinya untuk memaksanya. Karena takut menderita di penjara dan khawatir putrinya kehilangan masa depannya, dia menjadi kaki tangan PKT. Dia membawa polisi untuk mengidentifikasi sebuah rumah tempat buku-buku firman Tuhan disimpan. Dan bahkan membantu polisi mencuci otak saudara-saudari yang ditangkap. Setelah mengetahui Lin Hui telah disingkapkan sebagai seorang Yudas dan dikeluarkan dari gereja, aku berpikir keras. Lin Hui telah melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin selama bertahun-tahun. Persekutuannya dengan saudara-saudari biasanya cukup jelas. Logikanya, seseorang yang mengejar kebenaran dengan antusias seperti dia seharusnya cukup memiliki tingkat pertumbuhan. Bagaimana mungkin dia menjadi Yudas setelah ditangkap? Bahkan Lin Hui yang pengejarannya seperti itu tidak mampu tetap teguh dalam kesaksiannya. Aku belum pernah menjadi pemimpin dan tidak mengerti banyak kebenaran. Bagaimana jika suatu hari nanti aku ditangkap? Jika polisi menghukumku atau menggunakan masa depan keluargaku untuk mengancamku, akankah aku dapat tetap teguh dalam kesaksianku? Jika aku tidak dapat berdiri teguh dan menjadi seorang Yudas, aku akan terkutuk selamanya. Bukankah itu berarti tidak ada masa depan atau tempat tujuan yang baik? Bagaimana aku bisa diselamatkan dan masuk ke dalam kerajaan? Makin kupikirkan, makin aku putus asa. Dan aku kehilangan motivasi untuk melaksanakan tugasku. Setiap kali aku mendengar bahwa saudara-saudari di suatu gereja telah ditangkap, aku akan merasa sangat takut. Terus khawatir bahwa satu hari nanti aku mungkin juga ditangkap polisi dan gagal untuk tetap teguh. Selama waktu itu, beberapa saudari yang bertanggung jawab atas pekerjaan pembersihan berada dalam keadaan yang buruk dan membutuhkan persekutuan untuk menyelesaikan masalah mereka. Aku telah menjadwalkan waktu dan tempat pertemuan dengan mereka. Kemudian, setelah mendengar bahwa ada risiko keamanan di daerah itu, aku tidak ingin pergi. Bagaimana jika aku ditangkap? Kemudian, seorang saudari bersekutu denganku. Dan akhirnya, aku pergi dan tidak menunda-nunda. Setelah itu, aku mencari bagaimana seharusnya aku memahami pengkhianatan Lin Hui terhadap Tuhan setelah penangkapannya. Aku membaca firman Tuhan. Manusia akan dilengkapi sepenuhnya pada zaman kerajaan. Setelah pekerjaan penaklukan, manusia akan mengalami pemurnian dan kesengsaraan. Orang-orang yang menang dan tetap teguh dalam kesaksian mereka selama kesengsaraan ini adalah orang-orang yang pada akhirnya akan dilengkapi. Merekalah para pemenang itu. Selama masa kesengsaraan ini, manusia dituntut untuk menerima pemurnian ini, dan pemurnian ini adalah tahap terakhir dalam pekerjaan Tuhan. Inilah terakhir kalinya manusia akan dimurnikan sebelum penuntasan seluruh pekerjaan pengelolaan Tuhan
Dan semua orang yang mengikut Tuhan harus menerima ujian terakhir ini, dan mereka harus menerima pemurnian yang terakhir ini. Mereka yang dilanda kesengsaraan tidak memiliki pekerjaan Roh Kudus dan tuntunan Tuhan, tetapi mereka yang telah benar-benar ditaklukkan dan yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pada akhirnya akan tetap teguh. Mereka inilah orang-orang yang memiliki kemanusiaan dan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan, para pemenang ini tidak akan kehilangan visi dan akan tetap menerapkan kebenaran tanpa gagal dalam kesaksian mereka. Merekalah yang pada akhirnya akan keluar dari kesengsaraan besar. Meskipun orang-orang yang memancing di air keruh masih bisa mendompleng saat ini, tak seorang pun bisa lolos dari kesengsaraan terakhir ini, dan tak seorang pun bisa lolos dari ujian terakhir ini. Bagi mereka yang menang, kesengsaraan seperti itu adalah pemurnian yang luar biasa. Tetapi bagi mereka yang memancing di air keruh, itu adalah pekerjaan penyingkiran sepenuhnya. Seperti apapun mereka diuji, kesetiaan mereka yang memiliki Tuhan di dalam hatinya tetap tidak berubah. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki Tuhan di dalam hatinya, begitu pekerjaan Tuhan tidak menguntungkan bagi dagingnya, mereka berubah pandangan tentang Tuhan dan bahkan meninggalkan Tuhan. Itulah orang-orang yang tidak akan tetap teguh sampai pada akhirnya, yang hanya mencari berkat Tuhan tanpa memiliki keinginan untuk mengorbankan diri kepada Tuhan dan mengabdikan diri bagi Tuhan. Orang-orang hina semacam itu semuanya akan diusir ketika pekerjaan Tuhan berakhir dan sama sekali tidak layak dikasihani. Mereka yang tidak memiliki kemanusiaan tidak mampu bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ketika lingkungan aman dan terjamin, atau ketika mereka bisa mendapatkan keuntungan, mereka taat sepenuhnya kepada Tuhan, tetapi begitu keinginan mereka tidak terkabul atau akhirnya pupus, mereka langsung melawan. Bahkan hanya dalam waktu semalam, mereka bisa berubah dari sosok manusia yang penuh senyum dan baik hati menjadi pembunuh berwajah buruk yang kejam, yang tiba-tiba memperlakukan orang yang memberi kebaikan kepada mereka di masa lalu sebagai musuh bebuyutan tanpa sebab atau alasan. Jika setan-setan ini tidak diusir keluar, setan-setan yang bisa membunuh tanpa ragu ini, bukankah mereka akan menjadi bahaya yang tersembunyi? Pekerjaan penyelamatan manusia tidak dicapai setelah selesainya pekerjaan penaklukan. Meskipun pekerjaan penaklukan telah selesai, pekerjaan penyucian manusia belum selesai. Pekerjaan seperti ini hanya akan selesai setelah manusia sepenuhnya disucikan, setelah mereka yang sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan dilengkapi, dan setelah para penyamar yang tidak memiliki Tuhan di hatinya itu telah disingkirkan. Mereka yang tidak memuaskan Tuhan di tahap akhir pekerjaannya akan disingkirkan sepenuhnya, dan mereka yang disingkirkan ini adalah milik setan-setan. Karena mereka tidak mampu memuaskan Tuhan, mereka memberontak terhadap Tuhan, dan meskipun orang-orang ini mengikuti Tuhan sekarang ini, itu tidak membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang pada akhirnya akan bertahan. Dalam firman bahwa mereka yang mengikut Tuhan sampai akhir akan menerima keselamatan, arti kata mengikut adalah tetap teguh di tengah kesengsaraan. Saat ini, banyak orang menganggap mengikut Tuhan itu mudah, tetapi ketika pekerjaan Tuhan akan segera berakhir, engkau akan mengetahui arti mengikut yang sebenarnya.
Hanya karena engkau masih mampu mengikut Tuhan sekarang ini setelah ditaklukkan, ini tidak membuktikan bahwa engkau adalah salah seorang dari antara mereka yang akan disempurnakan. Mereka yang tidak mampu bertahan dalam ujian, yang tidak mampu menang di tengah kesengsaraan, pada akhirnya tidak akan mampu tetap teguh, sehingga tidak mampu pula mengikut Tuhan sampai akhirnya. Mereka yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan mampu bertahan saat pekerjaan mereka diuji, sedangkan mereka yang tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan tidak sanggup bertahan dalam ujian apapun dari Tuhan. Cepat atau lambat, mereka akan diusir, sedangkan para pemenang akan tetap tinggal di dalam kerajaan. Apakah manusia sungguh-sungguh mencari Tuhan atau tidak? Itu ditentukan oleh ujian terhadap pekerjaannya, yaitu oleh ujian dari Tuhan, dan ini tidak ada kaitannya dengan apa yang disimpulkan oleh manusia itu sendiri. Tuhan tidak dengan gampang menolak seseorang. Segala yang Dia lakukan dapat meyakinkan manusia sepenuhnya. Dia tidak melakukan apapun yang tidak terlihat oleh manusia, atau pekerjaan apapun yang tidak dapat meyakinkan manusia. Apakah keyakinan manusia itu benar atau salah, dibuktikan oleh fakta dan tidak bisa disimpulkan oleh manusia. Memang benar bahwa gandum tidak bisa diubah menjadi lalang dan lalang tidak bisa diubah menjadi gandum. Semua orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pada akhirnya akan tetap tinggal di dalam kerajaan, dan Tuhan tidak akan memperlakukan siapapun yang sungguh-sungguh mengasihinya dengan buruk. Setelah merenungkan firman Tuhan, aku mengerti bahwa di akhir zaman, Tuhan sedang melakukan pekerjaan untuk memilah semua sesuai jenisnya. Lalang dan gandum, hamba yang baik dan hamba yang jahat, domba dan kambing hanya dapat disingkapkan melalui ujian dan kesengsaraan. Ada makna dalam tindakan Tuhan mengizinkan penganiayaan dan kesengsaraan menimpa kita. Bagi mereka yang tulus percaya kepada Tuhan, itu adalah penyempurnaan. Bagi mereka yang mencari berkat dengan sikap oportunis dan asal-asalan, itu berarti disingkapkan dan disingkirkan. Mereka yang sungguh-sungguh merindukan Tuhan tidak akan menyangkal atau mengkhianati Tuhan. Entah apapun jenis penganiayaan atau kesengsaraan yang mereka hadapi, dan dapat mencari kebenaran serta tetap teguh dalam kesaksian mereka. Namun, bagi mereka yang tidak tulus mengikut Tuhan, sekalipun mereka dapat secara dangkal meninggalkan dan mengorbankan diri untuk sekali waktu, menyamar sebagai orang percaya di rumah Tuhan, begitu lingkungan yang Tuhan atur menjadi tidak menguntungkan bagi daging mereka, dan keinginan mereka akan berkat menjadi hancur. Mereka dapat segera menyangkal dan mengkhianati Tuhan. Mereka yang di tengah ujian dapat menerapkan kebenaran dan tetap teguh dalam kesaksian mereka adalah orang-orang yang Tuhan ingin selamatkan dan sempurnakan. Mereka yang tidak dapat tetap teguh dalam kesaksian mereka adalah lalang yang tersingkap. Pekerjaan Tuhan begitu bijaksana. Aku teringat saudara dalam film gereja Kenangan Masa Mudaku yang baru berusia 20 tahun. Karena imannya kepada Tuhan, dia menderita penangkapan dan penganiayaan oleh PKT untuk memaksanya menyangkal dan mengkhianati Tuhan. Polisi dengan kejam menyiramkan cangkir demi cangkir air mendidih ke tubuhnya. Namun, saudara itu yakin bahwa inilah jalan yang benar, dan dia tidak menyangkal
atau mengkhianati Tuhan, meskipun menanggung segala macam siksaan. Ada juga film Api Pemurnian, di mana polisi tanpa malu menelanjangi saudari itu dan menggunakan tongkat listrik untuk menyetrumnya demi memaksanya mengkhianati Tuhan. Saudari itu menanggung penghinaan dan siksaan yang luar biasa. Dalam kesakitannya, dia berdoa kepada Tuhan. Bersumpah lebih baik mati daripada tunduk kepada iblis. Tidak menyangkal Tuhan. Tidak mengkhianati Tuhan. Memberi kesaksian yang indah dan berkumandang, serta mempermalukan iblis. Aku melihat bahwa saudara-saudari yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan tidak akan menyangkal atau mengkhianati Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak bahaya atau kesengsaraan yang mereka hadapi. Namun, Lin Hui yang sudah lama menjadi pemimpin di gereja telah menjadi Yudas dan mengkhianati kepentingan gereja setelah ditangkap. Menjadi kaki tangan dan antek naga merah yang sangat besar untuk menghindari siksaan kejam demi masa depan putrinya dan mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Dia telah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun dan banyak bersekutu dengan saudara-saudari. Tetapi dia tidak percaya bahwa nasib manusia ada di tangan Tuhan. Ketika datang masa genting, dia sanggup menyangkal dan mengkhianati Tuhan. Jadi, bukankah semua persekutuan yang dia berikan kepada orang lain hanyalah kata-kata dan doktrin? Fakta-fakta mengungkapkan bahwa dia sama sekali tidak memiliki kenyataan kebenaran. Dia hanyalah seorang pengikut yang bukan orang percaya yang menyelinap masuk rumah Tuhan dengan sia-sia berharap mendapatkan berkat lewat sikap oportunisnya. Di masa lalu, aku hanya melihat perilaku lahiriahnya. Karena dia pernah menjadi pemimpin dan bisa berbicara dengan fasih. Kupikir dia memiliki kenyataan kebenaran. Melalui penyingkapan Tuhanlah, aku bertumbuh dalam pemahaman. Pada saat yang sama, aku juga melihat tingkat pertumbuhanku yang sebenarnya. Seringkali, ketika tidak ada situasi berbahaya yang menimpaku, aku bahkan berpikir bahwa aku memiliki sedikit iman. Tetapi ketika mengetahui bahwa seseorang telah disiksa dan mengkhianati Tuhan, aku hidup dalam ketakutan dan kegentaran. Aku tidak mencari kebenaran untuk memetik pelajaran. Juga tidak memikirkan bagaimana menjunjung tinggi tugasku. Aku melihat bahwa aku tidak memiliki kenyataan kebenaran sama sekali. Sekarang adalah waktunya Tuhan menguji pekerjaan manusia. Aku perlu membekali diriku dengan lebih banyak kebenaran agar dapat berdiri teguh dalam ujian dan kesengsaraan. Kemudian, aku juga merenungkan akar penyebab sikap negatifku. Aku membaca firman Tuhan. Jadi, tahukah engkau semua hal-hal apa sajakah yang ada di lubuk hati manusia? Percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat. Inilah yang ada di dalam hati manusia. Benar, orang percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat, memperoleh upah, dan menerima mahkota. Bukankah semua ini ada di hati semua orang? Kenyataannya memang demikian. Meskipun orang tidak sering membicarakannya, dan bahkan menyembunyikan motif dan keinginan mereka untuk mendapatkan berkat, keinginan dan motif yang ada di lubuk hati orang ini selalu tak tergoyahkan.
Sebanyak apapun teori rohani yang orang pahami, pemahaman berdasarkan pengalaman apapun yang mereka miliki, tugas apapun yang dapat mereka laksanakan, sebanyak apapun penderitaan yang mereka tanggung, atau sebesar apapun harga yang mereka bayar, mereka tidak pernah melepaskan motivasi untuk mendapatkan berkat yang tersembunyi di lubuk hati mereka dan selalu secara diam-diam bekerja keras demi motivasi mendapatkan berkat itu. Bukankah ini hal yang tersembunyi paling dalam di lubuk hati manusia? Tanpa motivasi untuk menerima berkat ini, bagaimana perasaanmu? Dengan sikap apa engkau akan melaksanakan tugasmu dan mengikuti Tuhan? Apa yang akan terjadi pada orang jika motivasi untuk menerima berkat yang tersembunyi di dalam hati mereka ini disingkirkan? Mungkin banyak orang akan menjadi negatif, sementara beberapa orang akan kehilangan motivasi dalam tugas mereka. Mereka akan kehilangan minat dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan, seolah-olah jiwa mereka telah lenyap. Mereka akan terlihat seolah-olah hati mereka telah direnggut. Inilah sebabnya, kukatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan berkat adalah sesuatu yang sangat tersembunyi dalam hati manusia. Ketika melihat diriku dalam terang firman Tuhan, akhirnya aku menyadari bahwa sikap negatif dan kurangnya motivasiku terutama didorong oleh niatku untuk mendapatkan berkat. Di masa lalu, ketika lingkungan nyaman, aku antusias dalam pengejaranku dan melaksanakan tugasku secara aktif. Namun, saat melihat ke belakang, motivasiku terutama berasal dari pemikiran bahwa hanya dengan melaksanakan tugasku dengan baik, maka aku dapat memiliki masa depan dan tempat tujuan yang baik. Sekarang, melihat Lin Hui menjadi Yudas dan mengkhianati Tuhan, aku khawatir jika aku ditangkap, aku akan seperti Lin Hui dan gagal berdiri teguh dalam kesaksianku. Dan kemudian, aku tidak akan memiliki kesudahan atau tempat tujuan yang baik. Jadi, aku mulai mundur. Bahkan ketika melaksanakan tugasku, aku hanya asal-asalan. Dan jika ada bahaya, aku akan segera lari ke rumah untuk sembunyi. Tidak peduli pada seberapa baik aku melaksanakan tugasku, asalkan aku aman. Imanku kepada Tuhan hanya untuk mendapatkan berkat dan tempat tujuan yang baik. Aku juga tidak mau menghadapi bahaya atau kesengsaraan apapun. Aku tidak mencari kebenaran untuk memetik pelajaran dalam situasi yang Tuhan atur. Apa bedanya imanku kepada Tuhan dengan para pengikut yang bukan orang percaya, yang menyelinap di rumah Tuhan dan tidak mengejar kebenaran, yang dengan sia-sia mengharapkan berkat? Jika aku tidak mencari kebenaran untuk menyelesaikan keadaan ini, aku pasti akan jatuh ketika ujian menimpaku. Kali ini, Tuhan menyingkapkanku melalui situasi seperti itu. Dan ini adalah keselamatannya bagiku. Dari lubuk hatiku, aku bersyukur kepada Tuhan. Kemudian, aku juga merenungkan, mengapa reaksiku begitu keras ketika melihat seorang pemimpin ditangkap dan menjadi Yudas. Kupikir para pemimpin adalah orang-orang yang memiliki pemahaman kebenaran yang cukup baik dan memiliki kenyataan. Dan jika mereka ditangkap, mereka seharusnya dapat tetap teguh dalam kesaksian mereka. Tapi, apakah pandanganku selaras dengan kebenaran? Sambil mencari
aku membaca firman Tuhan. Ketika seseorang dipilih untuk menjadi pemimpin oleh saudara-saudari atau dipromosikan oleh rumah Tuhan untuk melakukan pekerjaan tertentu atau melaksanakan tugas tertentu, ini bukan berarti bahwa mereka memiliki status atau jabatan khusus atau bahwa kebenaran yang mereka pahami lebih dalam dan lebih banyak daripada kebenaran yang dipahami orang lain. Terlebih lagi, bukan berarti bahwa orang ini mampu tunduk kepada Tuhan dan tidak akan mengkhianatinya. Tentu saja, itu juga bukan berarti bahwa mereka mengenal Tuhan dan merupakan orang yang takut akan Tuhan. Sebenarnya, mereka belum mencapai semua ini. Promosi dan pembinaan hanya merupakan promosi dan pembinaan dalam arti yang sederhana dan tidak berarti mereka telah ditakdirkan dan diperkenan oleh Tuhan. Promosi dan pembinaan mereka hanya berarti mereka telah dipromosikan dan menunggu pembinaan. Dan hasil akhir dari pembinaan ini tergantung pada apakah orang ini mengejar kebenaran atau tidak, dan apakah mereka mampu memilih jalan mengejar kebenaran atau tidak. Menjunjung tinggi firman Tuhan dan mampu dengan tidak segan menjelaskannya bukan berarti engkau memiliki kenyataan. Segala sesuatu tidak sesederhana yang engkau bayangkan. Entah engkau memiliki kenyataan atau tidak, bukan didasarkan pada apa yang engkau ucapkan, melainkan pada apa yang engkau hidupi. Hanya ketika firman Tuhan menjadi hidupmu dan ungkapan alamimu, barulah engkau disebut memiliki kenyataan, dan hanya dengan demikianlah engkau dianggap memiliki pemahaman sejati dan tingkat pertumbuhan yang nyata. Engkau harus mampu menanggung ujian untuk jangka waktu panjang, dan engkau harus dapat hidup dalam keserupaan yang dituntut oleh Tuhan. Itu tidak boleh sekadar kepura-puraan, melainkan harus mewujud secara alami dari dalam dirimu. Hanya dengan demikian, engkau akan benar-benar memiliki kenyataan, dan hanya dengan demikian engkau akan memperoleh kehidupan. Dari firman Tuhan, aku jadi mengerti bahwa rumah Tuhan mempromosikan dan membina orang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan gereja. Beberapa orang yang memiliki kualitas dan prasyarat untuk menjadi pemimpin atau pekerja dipilih atau dipromosikan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Ini untuk memberi mereka kesempatan berlatih. Namun, ini bukan berarti mereka memiliki kenyataan kebenaran. Juga tidak berarti bahwa tingkat pertumbuhan mereka lebih besar daripada saudara-saudari lainnya. Hanya saja, tugas yang mereka laksanakan dan fungsi yang mereka layani berbeda. Ketika melihat diriku dalam terang firman Tuhan, aku melihat bahwa cara pandangku tentang pemimpin dan pekerja tidak benar. Misalnya, ketika aku mengetahui Lim Hui ditangkap, kupikir karena dia adalah seorang pemimpin dan persekutuannya cukup jelas, dia pasti mengejar kebenaran dan memiliki kenyataan. Dan jika ditangkap, dia seharusnya dapat tetap teguh dalam kesaksiannya. Ketika mengetahui dia sepenuhnya menjadi Yudas, aku tidak bisa memahaminya. Aku bahkan khawatir, karena aku belum pernah menjadi pemimpin atau pekerja. Aku tidak akan mampu tetap teguh jika tertangkap. Sekarang, aku mengerti bahwa apakah seseorang memiliki kenyataan kebenaran atau tidak, bukanlah ditentukan oleh tugas yang telah mereka lakukan, atau seberapa banyak doktrin yang dapat mereka bicarakan.
tetapi terutama oleh apakah mereka dapat menerapkan kebenaran. Ketika dihadapkan pada masalah, aku teringat seorang saudari lansia di gereja yang bertanggung jawab menyimpan persembahan. Ketika seorang Yudas membawa polisi ke rumahnya untuk menggeledah, dan polisi mengancamnya, serta mencoba membuatnya menyerahkan persembahan. Saudari itu tidak takut pada kekuatan jahat iblis, dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi persembahan, mengandalkan Tuhan untuk menanggapi polisi dengan bijaksana. Dan setelah polisi pergi, dia segera memindahkan persembahan ke tempat yang aman. Di mata orang-orang, saudari lansia itu belum pernah menjadi pemimpin dan tidak bisa bersekutu atau membawakan khotbah. Tetapi ketika dihadapkan pada masalah, dia dapat mengabaikan keselamatannya sendiri untuk melindungi persembahan dan menjaga kepentingan rumah Tuhan. Itulah orang yang memberikan kesaksian. Salah satu alasan kegagalan Lin Hui adalah ketakutannya menderita di penjara. Alasan lain adalah ketika naga merah yang sangat besar menggunakan masa depan putrinya untuk mengancamnya. Dia tidak percaya bahwa nasib manusia ada di tangan Tuhan. Ketika memikirkan keadaanku yang mirip, aku mencari firman Tuhan mengenai aspek keadaan ini. Aku membaca firman Tuhan. Nasib manusia dikendalikan oleh tangan Tuhan. Engkau tidak mampu mengendalikan dirimu sendiri. Meskipun manusia selalu terburu-buru dan sibuk demi dirinya sendiri, dia tetap tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Jika engkau dapat mengetahui prospekmu sendiri, jika engkau mampu mengendalikan nasibmu sendiri, apakah engkau akan tetap menjadi makhluk ciptaan? Tempat tujuan manusia berada di tangan Sang Pencipta. Jadi, bagaimana manusia bisa mengendalikan dirinya sendiri? Ketika merenungkan firman Tuhan, aku mengerti bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta. Manusia adalah makhluk ciptaan. Dan bahwa nasib manusia ada di tangan Tuhan. Seperti apa nasib seseorang telah lama ditetapkan dan diatur oleh Tuhan. Bahkan jika orang merencanakan dan menyusut siasat untuk dirinya sendiri, mereka tidak dapat mengendalikan nasib mereka. Kekhawatiranku bahwa polisi PKT akan menggunakan masa depan keluargaku untuk mengancamku, terutama berasal dari kurangnya pemahaman sejatiku tentang kedaulatan Tuhan. Aku jadi mengerti bahwa jika aku benar-benar ditangkap dan dipenjara suatu hari nanti, apakah keluargaku akan dilibatkan atau tidak? Semuanya ada di tangan Tuhan. Aku adalah makhluk ciptaan, dan aku bahkan tidak dapat mengendalikan nasibku sendiri. Namun, aku mengkhawatirkan masa depan keluargaku. Betapa bodohnya aku. Bahkan sebelum ditangkap, aku khawatir akan disingkapkan sebagai Yudas. Jadi, aku mencoba menyelamatkan diri sendiri dengan bersembunyi di rumah. Bahkan tidak melaksanakan tugas yang seharusnya kulakukan. Dan sama sekali tidak memiliki kesetiaan pada tugasku. Secara lahiriah, aku tidak secara langsung mengkhianati Tuhan, seperti yang dilakukan Lin Hui sebagai Yudas. Tetapi dengan tidak melaksanakan tugasku dengan baik, bukankah aku telah jatuh ke dalam tipu daya iblis dan kehilangan kesaksianku? Jadi, aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Lin Hui telah disingkapkan sebagai Yudas.
Aku telah menyingkapkan banyak pandangan yang salah. Dan aku telah menjadi gentar dan takut. Tetapi melalui penyingkapan ini, aku telah melihat dengan jelas tingkat pertumbuhanku yang sebenarnya. Dan aku melihat betapa sedikitnya iman yang kumiliki. Ya Tuhan, tolong tuntun aku untuk tetap teguh dalam kesaksianku ketika melaksanakan tugasku di masa mendatang. Setelah itu, aku teringat para saudari yang bertanggung jawab atas pekerjaan pembersihan yang berada dalam keadaan buruk. Dan aku berpikir tentang bagaimana masih ada pekerjaan yang perlu didiskusikan dengan mereka. Jadi, aku mengatur waktu untuk bertemu dengan mereka. Dan pertemuan kami mencapai beberapa hasil. Kali ini, penyingkapan seorang Yudas memungkinkanku untuk mengenali tingkat pertumbuhanku yang sebenarnya dan melihat betapa kuatnya keinginanku untuk berkat. Aku juga memperoleh sedikit pemahaman tentang watak iblisku yang egois dan tercela. Pada saat yang sama, itu juga membuatku melihat lebih jelas bahwa percaya kepada Tuhan untuk mendapatkan kebenaran di negara yang diperintah oleh PKT bukanlah hal yang mudah. Orang harus benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Meskipun tingkat pertumbuhanku masih kecil, aku bersedia tunduk dan mengalami firman serta pekerjaan Tuhan dalam lingkungan semacam ini. Syukur kepada Tuhan.